Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan outlook dan pandangan gue mengenai market ya di beberapa pair di forex dan gold ya, di antaranya gold, Euro USD, GBP USD, lalu Euro JPY dan mungkin GBP Jepang ya. Oke, dan view yang gue berikan ini adalah based on day trading dan scalping. Jadi untuk trading pendek-pendek yang biasanya kita hanya mengejar TP sebesar H4 ATR ya. Jadi misalkan contoh, kalau misalkan Euro USD itu ATR di H4-nya adalah 40 pips, maka itu adalah maksimum TP-nya. Biasanya kita kejar 20 sampai dengan 40 pips ya, atau setengah sampai dengan 1 dari ATR H4. Oke, sebelum gue mulai, gue bacakan sedikit rule of thumb ya. Yang pertama, video ini bersifat mapping, jadi merupakan potensi kecenderungan harga ya, bukan merupakan ajakan untuk beli dan jual, tapi merupakan trading plan dari yang gue siapkan untuk di market hari ini. Yang kedua, potensi trading memungkinkan jika ada teknik entry di sekitaran level yang di mapping, dan biasanya kita menggunakan false break price action. Oke, jadi jika kalian belum mengerti, silahkan kalian cari-cari tahu dulu mengenai false break price action. Oke, yang ketiga, entry gunakan TF M15 selalu ya, atau ke bawah. Jadi gue biasa gunakan dua screeningnya, itu M15 dan juga M5 atau M3 ya, untuk melihat adanya market structure shift. Yang keempat, yang tadi ya, TP-nya ATR H4, 50% sampai dengan 100%-nya bisa dibikin TP1 dan TP2. Lalu tradingnya lebih baik dilakukan di sesi London, yaitu sekitar jam 1 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat, dan sesi New York di mana biasanya ini lebih high risk karena banyak news-news besar. Fokus kita mencari fake out liquidity di luar daripada range Asia, nanti gue akan jelaskan di grafik, dan ini adalah basic swing high swing low ya, yang nantinya akan gue jelaskan bersama-sama di grafik. Oke, sekarang kita lihat dulu ada apa ya untuk news hari ini. Oke, ini hari sekarang jam 1 ya, kurang lebih nggak ada news besar kecuali jam setengah 8 malam, dan itu adalah USD. Jadi kalau kita tradingnya di sesi London, harapannya sebelum jam 7.30 malam kita udah bisa kena TP ya, atau bahkan kena SL misalkan. Atau kalau udah gerak 20-30 pips, kita bisa amankan posisi dengan geser stop loss ke entry point kalau misalkan masih mau hold posisi. Oke, jadi perhatikan di sini USD yang ada big news ya. Jadi newsnya warna merah CPI. Oke, sekarang gue akan membahas sedikit mengenai gold. Nah, ini mapping kita kemarin di gold ya. Dan ini gue nyalakan untuk sesi Asia-nya. Jadi kalau kalian lihat yang kotak warna biru itu adalah range-nya Asia. Kemarin itu gold benar-benar terjadi ya. Jadi dia keluar dari range-nya Asia, dia turun, dia false break sedikit ke area support, dan dia berhasil naik, dan kita berhasil ambil profit sebesar ATR H4-nya itu 80 pips. Lalu dia lanjut terus naik. Oke, sekarang lanjutnya bagaimana dengan gold ya hari ini. Oke, gua hapus dulu semua, dan kita akan screening sedikit untuk higher time frame-nya untuk melihat ya. Jadi di sini gue pakai indikator EMA 50 ya. Ya, ini adalah grafik daily chart gold, dan daily chartnya itu arahnya trennya turun, terlihat dari dia di bawah daripada EMA 50. Perlu diperhatikan di sini dia membentuk double bottom, jadi ada potensi dia terus-terus naik ya si gold ini di daily-nya. Di H4-nya dia udah mulai ada uptrend seperti itu, dan ini mulai high low higher low ya. Jadi uptrend udah mulai kelihatan. Di H1 pun juga lebih jelas terlihat bahwa dia udah ada uptrend. Oke, dari situ gue memutuskan untuk bisa buy atau bisa sell tergantung konteks ya. Jadi, dan biasanya konteksnya adalah kalau bisa buy dan bisa sell, gue selalu seperti ini di M15 untuk day trading. Jika posisi harga itu di atas daripada EMA 50, maka itu namanya premium, gue mencari setup untuk sell. Dan jika di bawah EMA 50 itu namanya discount, dan gue mencari setup untuk buy karena syaratnya tadi higher time frame-nya mendukung untuk buy dan sell. Oke. Jadi lanjut kita di gold M15 langsung. Oke, saat ini di bawah EMA 50, jadi gue berpikiran untuk mencari setup buy. Nah, sekarang cara buy-nya gimana nih? Gue hapus dulu. Kita nyalain dulu range-nya Asia, dan ini adalah range Asia untuk hari ini ya, ini high dan low-nya. Dan karena gue mencari setup buy ya, maka gue menunggu pertama range-nya Asia itu dilewatin ke bawah ya, karena kita mau cari buy. Biarkan dia turun ke bawah untuk mencari liquidity ya. Liquidity itu adalah support yang biasanya menjadi stop loss. Dan ini sebenarnya udah ada liquidity, tapi ini di break di range-nya Asia, jadi gua berharap dia terus turun lagi ke bawah ya. Dan ini di sini ada key level. Nah, gue jelasin dulu juga key level ya. Key level itu seperti ini contoh.
ada resisten, 2 resisten minimal, dan dia ada candle momentum yang menembus 2 resisten tersebut. Biasanya sebelumnya tuh dia ada base. Ini disebut dengan key level. Nah, di gold itu terjadi di sini. Ini ada resisten, di sini ada candle momentum ya, yang menembus 2 resisten tersebut, dan sebelumnya dia itu base-nya di sini. Oke, so dari sini gue melihat bahwa ini potensinya tetap buy ya, dan harapannya dia drop dulu ke bawah. Biasanya dia akan mengisi candle momentum ini ya sampai dengan bawahnya, dan setelah itu dia bisa terbang naik ke atas untuk mungkin dia akan nge-retest kembali range high-nya dari Asia, atau bahkan dia sampai ujung atas di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini biasanya gue berani untuk buy limit ya, karena di sini dia ada support sejajar di sini, ada resistance sejajar di sini, dan di sini ada juga bentuk kita naikkan sedikit ke M30 ya. Di sini kalian perhatikan dia membentuk low, high, lower low, higher high. Oke. Dia membentuk low, high, lower low, higher high, di mana ketika dia higher high dia menembus banyak resisten, dan di sini ada candle momentumnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi low, high, lower low, higher high dengan banyak candle momentum ketika dia menembus resisten. Maka area tersebut ya, di candle momentum tersebut ya, yang bertepatan dengan resisten sebelumnya, ini biasanya area yang tepat untuk melakukan posisi buy, dan itu yang gua harapkan ya. Jadi dia drop untuk ngisi candle momentum di sini. Oke, dan di sini pun ada base-nya, bisa kita jadikan acuan ya sebelum momentum tersebut terjadi yang break resisten. Jadi kita bisa lakukan buy limit di sini. Oke. Dan ini stop loss-nya kurang lebih ya agak gede ya, sekitar 40 sampai 45 pips. Nah, kita bisa pasang risk reward 1:2 atau 1:1,5, atau bisa ngikutin ATR di H4. Nah, ATR H4 untuk gold itu sekitar 80 pips ya. Jadi kalau misalkan kita stop loss-nya 40-an pips, dapat TP 80 pips, masih risk to reward 1:2. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan berani buy limit di sini, stop loss di bawah swing low 45 pips dan TP-nya 80 pips. Kurang lebih seperti itu untuk gold. Oke. Next-nya di Euro USD. Oke, kita screening sedikit multi time frame. Nah, Euro USD ini downtrend di daily chart di bawah EMA 50, tapi sekarang lagi mentok di resisten ya, atau mentok di EMA 50, ketemu kiri ada support sejajar juga, jadi bisa aja dia turun. Jadi intinya trennya turun di daily chart. Di H4 dia uptrend, oke. Trending ayun-ayun di atas EMA 50, di H1 juga jelas uptrend ya. Oke, nah di sini kesimpulannya adalah buy dan sell. Jadi gue bisa melakukan keduanya, tergantung konteks sekali lagi. Oke, dan biasanya konteksnya adalah kita sekarang di atas EMA 50 atau di bawah EMA 50 ya. Jadi kalau misalkan, again, gue ulang lagi, di atas EMA 50 untuk M15 saya mencari setup sell dengan terjadi fake out ya, dengan terjadinya fake out. Nah, jadi misalkan ini adalah range daripada Asia. Ya, gue melihat di mana resisten yang ada ya, dan support ya di luar daripada range-nya Asia. Oke. Dan gue menunggu apakah harga bisa turun, misalkan ngelewatin support di sini ya, nyentuh resisten sebelumnya di sini, dan candle momentum ini key level ya, untuk terjadi pantulan harga di sini. Oke. Dan di level tersebut gue akan mencari candlestick pattern. Ya, biasanya kalau di M15 gue menggunakan inside bar ya, atau swing high ditembus, karena kalau udah turun namanya discount, ada swing high kecil di sini ya. Seperti ini, ada swing high. Ketika swing high ditembus dan di lower time frame-nya ada market structure shift ya. Jadi low high, lower low, higher high dengan candle momentum, maka momen tersebut bisa dijadikan acuan untuk entry buy. Itu yang gue tunggu ya. Apakah dia bisa turun seperti ini, atau jika di sini tidak ada reaksi harga yang bagus, maka pastinya tunggu di level yang lebih bawah ya. Jadi di sini ada support sejajar juga, ini jadi key levelnya. Ya, Euro USD level 1.0060-an ada banyak support di sini, artinya ada banyak sell stop di sana. Artinya ketika harga tembus di sini, di situ gua akan melihat ya dan memantau harga ya, biasanya
gue menggunakan beberapa candlestick pattern di M15, misalkan inside bar atau swing high ditembus atau ada morning star seperti itu. Gue juga pernah bikin video mengenai beberapa candlestick pattern yang cukup akurat untuk trading ya. Silahkan gue taruh linknya di deskripsi bagi kalian yang mau belajar secara free. Oke, kalau di sini tidak ada reaksi harga juga, maka tentunya ya tunggu area yang lebih rendah, dan di sini juga ada support sejajar, kita panjangin ya. Dan di level tersebut ya gue akan tunggu false break-nya. Jadi false break itu maksudnya dia ngelewatin dulu ya, dia ngelewatin dulu lalu dia membentuk candlestick pattern yang bullish gitu. Bisa pakai inside bar, bisa pakai swing high ditembus dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu karena ini bisa buy bisa sell, maka gue juga mengharapkan seandainya dia tiba-tiba naik, oke. Ya. Jadi di level atas di sini gue akan melihat hal yang sama, atau di level yang lebih tinggi, lebih bagus lebih tinggi ya, karena di sini resistennya lebih bagus ya, semakin jelas maka semakin bagus potensi pembalikan arahnya. Oke, dan ingat selalu gunakan reaksi harga candlestick pattern yang bagus. Oke, nah untuk TP-nya kalau misalkan kita trading ya, jadi saat ini di tengah-tengah, jadi menunggu banget. Kita menggunakan H4 ATR ya, gue bisa lihat ATR H4 indikator average true range di H4-nya untuk Euro USD itu 40 pips, jadi bisa pasang TP 20 sampai 40 pips ya. Dan biasanya kalau di Euro USD stop loss-nya nanti kecil, mungkin sekitar 15 sampai 17 pips. Next-nya GBP USD. Ya, kita screening dulu sedikit untuk GBP USD. Trennya turun di daily chart ya, masih kuat turun. Di H4-nya coba-coba naik, uptrend. Di H1-nya juga sama. Jadi ini mirip ya dengan Euro USD, jadi gue berpikiran untuk buy atau sell tergantung konteks. Dan kalau di M15, kalau misalkan saya mau cari buy ya, di sini ada support sejajar. Jadi fokusnya keluar dari range Asia untuk menembus level support di sini, dan kalau terjadi false break maka gue akan cari entry buy di sana ya, menggunakan candlestick pattern di M15, dan lower time frame-nya terjadi market structure shift ya, pembalikan arah market structure. Oke, ini bisa overshoot sampai sini ya, karena di sini ada key level seperti gue jelaskan tadi ya. Ada key level, ada beberapa resistance, dan ada candle momentum. Jadi ini juga mungkin terjadi di level yang lebih rendah ya. 1.1633 atau 1.1663. Dan indikator ATR H4 untuk GU adalah sekitar 55 pips ya, 55 sampai 60 pips. Jadi TP-nya bisa sekitar 25 hingga 55 pips ya, kalau misalkan kita dapat entry di bawah sini. Untuk nge-sell-nya gimana? Yang jelas di sini ada resistance ya. Jadi gue bisa mencari level tersebut ya untuk dicari ayunan sell-nya. Atau kalau ini jebol dan terus naik ke atas ya, nggak ada reaksi harga yang bagus, tentunya kita harus melihat range harga yang lebih tinggi. Dan ini saya pakai H1, di sini ada resistance, di sini ada support ya, kita langsung tarik aja. Nah, artinya ada potensi juga nih kalau misalkan resistance ini nggak bekerja, dia terbang ke atas, dan saya tunggu pantulan harga di sekitar level 1760 ya. Dan ini adalah yang saya tunggu untuk sell si GBP USD. Satu pair lagi, Euro Jepang Yen. Nah, Euro Jepang Yen ini uptrend ya dari segala sisi. Jadi daily chartnya itu uptrend, dia baru nge-break resistance yang penting juga di sini. Oke. Di H4-nya juga jelas ya, dia uptrend. Memang dia bisa koreksi ya, mungkin sampai bawah sini baru dia naik. Koreksinya saya gunakan untuk mencari setup untuk buy. Di sini ada support yang cukup sejajar, di sini pun ada support yang cukup sejajar, dan di sini dia bentuknya low, high, low, low, higher, high ya. Jadi kalau di M15 saya mau mencari setup buy, maka pastinya kita tunggu dia semakin murah ya. Dia nge-break support dulu. Oke, biarkan dia nge-break. Di sini ada support, dia nge-break di sini, apalagi kalau dia sampai nge-break level bawah sini dan terjadi pantulan harga. Ini yang saya tunggu sekitar 143.41 ya. Dan saat ini sepertinya belum terlihat karena masih sangat jauh ya. Sekarang juga baru jam 1 siang. Oke, kita balik lagi ke gold ya. Kita lihat bagaimana perjalanannya gold. Dan saat ini saya rasa masih ya di situ-situ aja. Mungkin ini menunggu news juga, dan bisa saja ini terjadi jam 7, jam 6, jam 7 ya nanti. Bisa saja. Atau dia lebih baik jika terjadi sekarang. Jadi pada saat sebelum news kita bisa geser stop loss ke entry point sehingga tidak memiliki resiko yang berarti. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.